adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Pak Sondang ibadah sekolah minggu online di Kafe Tanah Tinggi. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri semuanya. Dengan senyuman yang indah, kita nyanyikan "Oh Betapa Indahnya". Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita dan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa, tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari hingga hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hadirlah Engkau di tengah kami siap untuk mendengarkannya. Inilah kami Bapa, kami mohonkan semua doa kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Adik, pembacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sudah buka Alkitab? Mari kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup.
Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Adik-adik, tahu ini uang berapa? Ini uang Rp5.000. Dengan Rp5.000 ini, adik-adik kira-kira bisa beli apa? Bisa beli permen, bisa beli kacang, atau bisa mungkin beli roti. Nah, tapi uang Rp5.000 ini nggak bisa kali ya beli pizza. Mungkin kalau pizza uang yang 100 ribuan ya, baru mungkin bisa dapat pizza. Nah, tapi adik-adik, dengan uang Rp5.000 ini, kalau kita kumpulkan beramai-ramai, Rp5.000 ini juga bisa menjadi banyak nilainya. Karena juga ada pepatah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, kali ini Kak Sonda mau cerita tentang jemaat yang berada di Korintus dan Makedonia. Nah, adik-adik, di sebelah kanan Kak Sondang lihat ada jemaat Korintus. Ya, di sebelah kiri Kak Sondang ada jemaat Makedonia. Jemaat Korintus ini, adik-adik bisa lihat nih, jemaat Korintus gerejanya besar, ya. Letaknya ada di kota, kemudian orang-orangnya kaya, makmur, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak setia memberi persembahan kepada jemaat Yerusalem. Ya. Kemudian adik-adik lihat ini ada jemaat Makedonia. Bagaimana situasi jemaat di Makedonia? Jemaat ini adanya, bagaimana gerejanya? Kecil, adanya di desa, kemudian miskin. Tapi apa yang terjadi dengan jemaat ini? Mereka setia memberi persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, tadi pembacaan Alkitab kita, Paulus mengatakan, dia menuliskan dalam suratnya perbedaan antara kedua jemaat di Korintus dengan di Makedonia, di mana jemaat Makedonia walaupun kecil, terpencil, miskin, mereka tetap mempunyai hati untuk memberi. Nah, adik-adik juga bisa memberi, ya, seperti memberi persembahan syukur kepada sesama. Misalnya kita memberi persembahan ke gereja. Untuk apa sih persembahan itu? Persembahan itu adik-adik digunakan, dikelola oleh gereja untuk satu, membantu saudara-saudara kita yang berkurangan. Dua, misalnya membantu panti asuhan, panti werda. Tahu ya, panti werda itu panti untuk tempat mengurus orang-orang tua
kita yang sudah lanjut usia. Kemudian juga mungkin untuk membantu orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan ataupun saudara-saudara kita yang berkekurangan atau yang membutuhkan. Nah, adik-adik, di saat seperti ini adik-adik bisa juga loh membantu sekecil apapun itu. Contohnya apa adik-adik? Adik-adik kan sekarang sudah mau kenaikan kelas ya. Pasti buku-buku cetak yang adik-adik punyai sudah tidak terpakai lagi. Nah, seperti ini misalnya. Elizabeth ini juga Kak Sondang suruh untuk mengumpulkan buku-buku yang sudah tidak dipakai. Misalnya adik-adik kelas 5 mau naik kelas 6. Adik-adik boleh mengumpulkan buku kelas 5 ini ya. Kemudian info ke guru adik-adik supaya buku ini bisa disalurkan kepada adik kelasnya adik-adik. Ya, karena saat ini banyak saudara-saudara kita yang orang tuanya mungkin terdampak Covid ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Mungkin mereka tidak bisa beli buku saat ini. Nah, dengan aksi adik-adik sekecil apapun, seperti mengumpulkan buku bekas adik-adik ini, adik-adik sudah bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan buku-buku cetak adik-adik. Ya, jadi tugas adik-adik di rumah, coba kumpulkan buku-buku cetaknya yang masih layak pakai, berikan ke mama, minta tolong mama supaya hubungi guru kelas supaya buku-buku ini dapat disalurkan untuk adik kelasnya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita Kak Sondang. Hanya adik-adik semua boleh mempunyai kasih, boleh mempunyai keinginan untuk selalu berbagi sekecil apapun itu. Yang penting kita melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Aku takkan merundung, ha 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 ha, karena itu tak baik. Ku kasihi temanku, hehehe, itulah anak Tuhan. Semua diciptakan menurut gambar Tuhan. Semua diciptakan untuk mengasihi. Aku takkan merundung, ha 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 ha, karena itu tak baik. Ku kasihi temanku, hehehe, itulah anak Tuhan. Semua diciptakan menurut gambar Tuhan. Semua diciptakan untuk mengasihi. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan untuk kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah dengan firman-Mu tadi Bapa, kami semua diingatkan untuk dapat memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam masa kesusahan. Tuhan kiranya mau melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, mencukupkan akan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita sama
sama seperti sukacita yang telah Engkau senantiasa berikan kepada kami. Kami berdoa Bapa buat wabah COVID-19, kiranya Tuhan mau segera lalukan dari kami. Berikan kami Bapa kesehatan senantiasa. Berikan kami Bapa kemampuan untuk dapat melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan satu buah lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Baik adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam, Tuhan memberkati.